Halo semua, minasan, ohayo gozaimasu, ohayo janai ya, konbanwa. Nah, halo, perkenalkan namaku Fardan Bedliansyah Walidani, sering dipanggil Fardan. Dan sekarang aku duduk di kelas 3 Sanensei di Universitas Gajah Mada di Fakultas Budaya, prodinya Sastra Jepang, Nihongo Nihon Bungaka. Nah, di sini aku mau bercerita sedikit tentang pengalamanku tentang belajar bahasa Jepang di SMA Negeri 4 Yogyakarta. Oke, lanjut dulu. Yang pertama, aku mau cerita dulu sedikit tentang pengalamanku saat SMP. Nah, SMP ini aku bersekolah di SMP Negeri 6 Yogyakarta, letaknya di Jetis. Nah, di situ ada yang namanya sebuah perkumpulan tentang anime gitu. Dan juga aku dulu tuh main yang namanya permainan Yu-Gi-Oh. Nah, dari situ aku mulai mengenal yang namanya anime dan juga bahasa Jepang. Nah, setelah aku melihat bahasa Jepang ini, aku mulai tertarik dengan bahasa Jepang dan akhirnya aku memutuskan untuk ingin mendalami bahasa Jepang itu sendiri. Dan alhamdulillahnya aku masuk ke dalam SMA yang negeri, salah satu SMA negeri di Yogyakarta, namanya SMA Negeri 4 Yogyakarta. Nah, di sana ini kebetulan ada yang namanya pelajaran bahasa Jepang. Nah, pelajaran bahasa Jepang saat aku kelas 1 diampu oleh Ika Sensei dan juga Pipit Sensei. Jadi ada dua sensei saat itu di sekolahku. Nah, pelajaran pada saat kelas 1 itu masih sangat basic ya, lebih tepatnya menggunakan buku Sakura. Sakura 1, Sakura 2, Sakura 3. Jadi ini kalau misalnya teman-teman lebih familiar menggunakan Minna no Nihongo. Kalau misalnya di SMA Negeri 4 sendiri, dia menggunakan buku yang namanya Sakura. Jadi kayak level basic dari Minna no Nihongo. Nah, di SMA 4 ini aku sangat tertarik, excited kalau misalnya masuk ke pelajaran bahasa Jepang. Jadi kalau misalnya awalnya pelajaran kimia gitu kan, tiba-tiba setelah itu pelajaran bahasa Jepang rasanya dari capek langsung jadi sangat bersemangat. Nah, saat itu aku mulai banyak berlatih tentang bahasa Jepang, terutama kaiwa, dan juga mulai memfokuskan diri untuk lomba pidato pada saat SMA. Jadi di saat SMA itu ada yang namanya lomba pidato buat sederajat SMA gitulah. Biasanya tuh ada yang mengadakan tuh SMA 7, SMA Negeri 7 Yogyakarta, ada dari Universitas Gajah Mada itu Nihongo no Hi, ada juga dari UMY, ada juga dari MUHI, SMA Muhammadiyah 1. Ya, ada banyak lainnya di situ. Nah, aku mulai tertarik dengan karena aku senang banget ngomong kan saat aku SMA, terutama dengan menggunakan bahasa Jepang. Aku coba banyak banget kayak ikut lomba-lomba pidato. Nah, alhamdulillahnya dari lomba-lomba pidato ini aku dapat banyak banget kayak sertifikat yang akhirnya bisa mengantarkanku masuk ke Universitas Gajah Mada itu sendiri lewat jalur SNMPTN. SNMPTN. Nah, di jalur SNMPTN ini aku dulu pas seingatku aku kemarin tuh masukin apa aja ya? Banyak kok. Aku kan kalau misalnya di SNMPTN itu membutuhkan 3 sertifikat kan. Ya, maksudnya 3 terbaik lah dari sertifikat kalian. Aku masukin itu juara 1 provinsi, juara 1 provinsi. Jadi kayak ada 3 lomba. Yang satu ini speech, yang satu adalah presentasi. Jadi karena aku senang ngomong, aku juga ikut lomba presentasi selain lomba speech. Nah, dan dari situlah aku mulai ingin mengembangkan lagi bakat bahasa Jepangku, terutama di bidang kaiwa dan juga kayak public speaking lah. Ini kayak gitu. Nah, sebenarnya di SMA Negeri 4 sendiri dulu tuh ada yang namanya native speaker atau bantuan dari Nihongo dari Japan Foundation, namanya Nihongo Partners. Pada saat zamanku dulu itu namanya Nana Sensei, dan itu sangat berkesan banget karena beliau yang mengajarkan aku kayak kaiwa dasar dan juga intinya mau jadi lawan bicaraku pada saat SMA. Nah, selain itu, selain adanya NP, nah kita sebut aja NP ya, NP, Nihongo Partners. Selain adanya Nihongo Partners, aku juga mengikuti yang namanya ekskul ekstrakurikuler, yaitu ekskul Awibara. Di SMA 4 ada yang namanya ekskul bahasa Jepang, namanya Awibara. Ya, kenapa memilih Awibara sebagai logo aku juga tidak tahu sebenarnya. Nah, di situ aku juga mulai mengembangkan
kayak apa ya, mulai tahu tentang budaya Jepang itu nggak cuman apa ya anime doang, ternyata ada juga banyak banget kayak misalnya Matsuri, ada juga kayak Suji, ada juga ya banyak lah intinya lah tentang budaya-budaya Jepang di sana. Dan ya mungkin karena keterusan aku pas SMP, aku dulu senang banget main apa ya Yu-Gi-Oh, aku main Yu-Gi-Oh juga di Awibara. Tapi dengan mengikuti Awibara itu, aku tambah tahu selain bahasa Jepang itu juga membutuhkan yang namanya soft skill, kayak misalnya untuk mengelola event. Lalu ada juga ya ininya untuk berorganisasi lah, intinya di situ. Jadi selain belajar bahasa Jepang, aku juga belajar berorganisasi di Awibara. Karena Awibara itu di bawahnya OSIS pada saat itu. Jadi aku langsung berguru pada ketua OSISnya langsung. Jadi ketua OSIS yang ikut Awibara, ketua Awibaranya termasuk ke dalam OSIS. Jadi saling berkaitan lah, ini kayak gitu. Ya. Lalu kalau misalnya ngomongin tentang Awibara, nah Awibara ini sendiri lah yang mengantarkanku untuk memasuki jenjang perlombaan. Ya, jadi Awan tadi udah bercerita sedikit tentang lomba-lomba, banyak banget lomba-lomba. Nah, dari mana aku mengetahui info-info tentang lomba-lomba itu dari Awibara. Nah, di Awibara sendiri kayak banyak senpai-senpai yang memberitahu aku tentang apa ya, bagaimana cara berbicara yang baik, mesti dengan tata krama yang benar, tata bahasa yang benar loh. Bagaimana cara menghadapi juri dan lain-lain. Nah, ini ya banyak banget kesan-kesan menarik pada saat aku di Awibara. Dan alhamdulillahnya pada kelas 2 itu aku jadi ketua dari Awibara dan aku membuat event kayak perlombaan. Karena aku sering banget ikut lomba bahasa Jepang, terutama speech. Aku membuat kayak lomba bahasa Jepang bagi SMA-SMA lain. Intinya banyak banget SMA-SMA yang ikut pada saat itu karena yang namanya koneksi. Jadi aku ikut lomba di SMA 1 misalnya, lalu dari SMA 1 ikut lomba di SMA 4. Aku ikut lomba di SMA 7, di SMA 7 ikut ke SMA 4. Ini saling berkesinambungan, ya kayak gitulah. Dan tentunya dari lomba-lomba itu aku mendapatkan banyak banget teman, banyak banget pengalaman bagaimana cara mengeksekusi bahasa Jepang yang baik, terutama pada intonasi. Aku dulu intonasiku jelek banget, hatsuonku jelek banget. Tapi karena banyak ikut lomba, jadi lebih terlatih untuk hatsuongnya lebih baik dan lebih baik lagi. Dan tentunya memang sih kalau misalnya di SMA Negeri 4 sendiri, di SMA sendiri banyak banget pelajaran-pelajaran dasar kayak misalnya Hisatsu, mungkin terus partikel dasar, cara membuat kalimat. Nah, itu kan dasar banget kan. Tapi untuk prakteknya aku sendiri lebih banyak di ekskul dan juga di lomba. Jadi intinya ada pelajaran bahasa Jepang di sekolah, tapi itu tidak menjamin kamu tidak menjamin kamu bisa bahasa Jepang hanya dengan ikut pelajaran doang. Jadi kamu emang harus mencari explore keluar lagi supaya lebih jago lagi. Nah, mungkin itu aja ya. Wah, udah dapat ad revenue? Oh, belum. Baiklah. Itu teman-teman, jangan lupa subscribe. Nah, subscribe-nya malah di YouTube-nya PW. Baiklah, mungkin itu aja cukup pengalamanku tentang bahasa Jepang di SMA Negeri 4 Yogyakarta. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.